warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Banyak kita amati fenomena daerah kabupaten yang merubah hari jadinya, termasuk Kabupaten Purworejo. Jika perubahan biasanya merujuk pada data sejarah yang lebih tua, maka berbeda dengan Kabupaten Purworejo. Ketentuan tentang hari jadi Kabupaten Purworejo justru diambil dari data sejarah yang lebih baru. Meskipun begitu, perubahan ini tampaknya lebih valid dan lebih sesuai jika diteliti dari segi nama dan sejarah keberadaannya. Kabupaten Purworejo memiliki moto Purworejo berirama, bersih, indah, rapi, aman, dan makmur. Kabupaten Purworejo berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah timur, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Kabupaten Purworejo dijuluki sebagai kota pejuang karena melahirkan banyak pahlawan-pahlawan bangsa seperti Jenderal Ahmad Yani, W.R. Supratman atau pencipta lagu Indonesia Raya, Irip Sumoharjo, Dr. Citrowardoyo, dan banyak yang lainnya. Asal-usul nama Purworejo. Wilayah yang sekarang dikenal dengan Purworejo merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Bahkan kabarnya, wilayah ini sudah ada sejak sebelum munculnya Kerajaan Majapahit. Pada masa Mataram Islam hingga abad ke-19, wilayah ini dikenal sebagai Bagelen, yang saat ini merupakan salah satu kecamatan di kabupaten ini. Menurut sejarahnya, sebutan nama Purworejo baru ada sejak tahun 1830. Asal mula penyebutan Purworejo berawal dari peristiwa setelah Raden Adipati Cokrojoyo diangkat sebagai tumenggung atau bupati di wilayah ini pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono VI, yakni pada tahun 1828. Konon sebelumnya, wilayah ini hendak diberi nama Brengkelan atas persetujuan para pembesar negeri dan komisaris Van Lauwijk van Paps, Belanda. Namun, saat itu Adipati Cokrojoyo yang kemudian bergelar Raden Adipati Arya Cokronegoro I kurang berkenan dengan nama tersebut, sebab Brengkelan dalam bahasa Jawa mempunyai arti suka membantah dan tidak mau mengalah. Setelah memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, terbesitlah sebuah nama yang bagus dan mempunyai arti yang baik, serta mempunyai harapan atas masa depan yang gemilang. Nama yang beliau usulkan adalah Purworejo, yang mempunyai arti awal dari kemakmuran yang akan dinikmati oleh para penduduknya. Penggunaan nama Purworejo yang dipilih oleh Cokronegoro dimaksudkan agar nantinya masyarakat di daerah ini menjadi mandiri, makmur, dan sejahtera, karena saat itu memang Belanda masih berkuasa. Setelah mendapat persetujuan, wilayah yang menjadi kewenangan Raden Tumenggung Cokronegoro itu pun
kemudian diubah namanya menjadi Purworejo. Jika dijabarkan, Purwo berarti awal, sedangkan Rejo berarti makmur. Dengan perubahan ini, harapannya daerah di bawah kewenangan Cokronegoro ini benar-benar akan menjadi daerah yang mandiri, maju, makmur dan penuh berkah bagi masyarakatnya. Dalam sejarahnya, wilayah Purworejo telah mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali. Hal ini juga bisa kita ketahui dari ketentuan sejarah hari jadi Purworejo sebelum diganti dengan ketentuan yang sekarang. Sebelumnya, prasasti kayu Arahiwang yang ditemukan di Desa Buru, Banyu Urip sudah sejak lama menjadi penanda hari jadi lahirnya Kabupaten Purworejo. Prasasti kayu Arahiwang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno sebanyak 21 baris yang ditulis berkeliling dari sisi depan, samping kanan, sisi belakang, dan samping kiri. Dari prasasti yang kini tercatat serta disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D78 ini, diketahui bahwa kala itu Desa Kayu Arahiwang, wilayah Watutihang atau awal Purworejo Bagelen, ditetapkan menjadi Sima atau wilayah perdikan oleh Rage Wanua Pohdiah Sala, putra Sang Ratu Bajra, yang bertanggal 5 Paro Gelap hari Senin Wurukung bulan Asuji tahun 823 Saka. Dalam prasasti juga diungkapkan bahwa saat peresmian tersebut telah diadakan upacara besar yang dihadiri berbagai pejabat dari berbagai daerah. Antara lain disebutkan nama-nama wilayah Watutihang atau Salatang, Gulak Parangran Wadihadi, Padamuan Prambanan, Mantiasih atau Mates Magelang, Medang, Pupur, Taji atau Taji Prambanan Pekambingan, Kalungan atau Kalongan Laono. Berdasarkan temuan prasasti yang jika dikonversikan bertanggal 5 Oktober tahun 901 Masehi inilah akhirnya oleh sidang DPRD Kabupaten Purworejo kemudian pernah dipilih dan ditetapkan menjadi hari lahirnya Kabupaten Purworejo. Selain atas dasar prasasti tersebut, Bujangga Manik dalam petualangannya yang diduga dilakukan pada abad ke-15 juga kabarnya pernah melewati daerah ini dalam perjalanan pulang dari Bali ke Pakuan. Hal ini menunjukkan bahwa telah sekian lama daerah Purworejo ini telah dijadikan permukiman sejak zaman dahulu kala. Wilayah yang sebelumnya lebih dikenal sebagai wilayah Tanah Bagelen ini merupakan kawasan yang sangat disegani oleh wilayah lain. Dalam sejarah juga tercatat sejumlah tokoh yang berasal dari wilayah ini. Sebagai contoh, dalam pengembangan agama Islam di tanah Jawa bagian selatan, kita mengenal tokoh Sunan Geseng. Sunan Geseng dikenal sebagai ulama besar yang mengislamkan wilayah dari timur Sungai Lakula dan pengaruhnya sampai ke daerah istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang. Selain itu, saat masa pembentukan Kerajaan Mataram Islam, banyak tokoh dari Bagelen yang menjadi pasukan andalan Sutawijaya yang setelah bertahta kemudian bergelar Panembahan Senopati. Dalam sejarah tercatat pula bahwa tokoh Bagelen sangat berperan dalam berbagai operasi militer, sehingga nama Bagelen sangat disegani. Saat Perang Diponegoro abad ke-19,
wilayah Bagelen juga menjadi ajang pertempuran karena Pangeran Diponegoro mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat. Setelah Kadipaten Bagelen diserahkan penguasaannya kepada Hindia Belanda oleh pihak Kesultanan Yogyakarta setelah Perang Diponegoro, wilayah Bagelen kemudian dijadikan Karisidenan dan masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda dengan ibu kotanya Purworejo. Wilayah Karisidenan Bagelen dibagi menjadi beberapa kadipaten, antara lain Kadipaten Semawung atau Kutoarjo dan Kadipaten Purworejo yang dipimpin oleh Bupati pertama Raden Adipati Cokronegoro I. Adipati Cokronegoro I dilantik menjadi bupati pada hari Rabu Wage, tanggal 17 Besar tahun Jumadil Awal 1757 Jawa atau 1245 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Juni tahun 1830. Pelantikan ini dilakukan di tanah Bagelen oleh Komisaris Belanda untuk tanah-tanah mancanegara bagian barat, yaitu Van Sevenhoven, dan diambil sumpahnya oleh Kiai Haji Ahmad Badarudin, bekas penasihat Pangeran Diponegoro yang turut dalam perundingan di Magelang dan kemudian diangkat sebagai penghulu Landrat untuk Kadipaten Bagelen. Sebagai Bupati Purworejo, banyak peranan yang telah dilakukan oleh Adipati Cokronegoro I. Beliau merupakan Bupati pertama Purworejo yang telah banyak berjasa dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Purworejo. Dalam perkembangannya, pada tahun 1936, Gubernur Jenderal Hindia Belanda kemudian merubah kembali administrasi pemerintah di Kedu Selatan, yakni Kabupaten Karanganyar dan Ambal, digabungkan menjadi satu dengan Kebumen dan menjadi Kabupaten Kebumen. Sedangkan Kabupaten Semawung atau Kutoarjo juga digabungkan dengan Purworejo, ditambah sejumlah wilayah yang dahulu masuk administrasi Kabupaten Urut Sewu menjadi Kabupaten Purworejo, sedangkan Kabupaten Ledok kemudian menjadi Kabupaten Wonosobo. Sebagai pusat pemerintahan, kota Purworejo dibangun dengan tata kota rancangan insinyur Belanda, meskipun tetap mengambil unsur-unsur tradisi Jawa. Purworejo saat itu adalah kota tangsi militer dan sejumlah tentara Belanda asal Pantai Emas atau sekarang lebih dikenal dengan Ghana, Afrika Barat, yang dikenal sebagai Belanda Hitam, juga dipusatkan pemukimannya di sini. Sejumlah bangunan tua bergaya Indis juga masih terawat dan digunakan hingga kini, diantaranya seperti Masjid Jami Purworejo tahun 1834, Rumah Dinas Bupati tahun 1840, dan bangunan yang sekarang dikenal sebagai Gereja GPIB tahun 1879. Ketentuan hari jadi Kabupaten Purworejo. Terkait hari jadi Purworejo, semula ketentuan mengenai hal tersebut berpatokan pada prasasti Kayu Arahiwan yang bertanggal 5 Oktober tahun 901 Masehi. Namun, setelah dilakukan kajian ulang oleh berbagai ahli, berdasar pada babat Kedung Kebu dan juga dalam babat Mataram, maka ditemukan kesimpulan bahwa kota Purworejo mulai disebut dan ada pada tanggal 27 Februari tahun 1831.
Penemuan ini menunjukkan bahwa pendekatan hari jadi Kabupaten Purworejo menggunakan pendekatan etimologis, yakni kapan awal kota Purworejo menjadi statement resmi yang disampaikan pada masyarakat. Ketentuan ini juga kemudian dikuatkan dengan lahirnya Perda Kabupaten Purworejo nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan dan penetapan hari jadi. Berdasarkan perda tersebut, maka hari jadi Purworejo yang sebelumnya jatuh pada 5 Oktober 901 berubah dan ditetapkan menjadi tanggal 27 Februari tahun 1831. Begitulah sejarah singkat tentang Kabupaten Purworejo.